Arab Saudi, negara petrodolar. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Arab Saudi adalah sebuah negara Arab di Asia Barat yang mencakup hampir keseluruhan wilayah semenanjung Arabia. Arab Saudi juga dikenal sebagai negara kaya raya dengan pasokan minyak yang sangat berlimpah. Selain itu, Arab Saudi juga sering disebut sebagai tanah dua masjid suci, yang merupakan salah satu destinasi impian bagi seluruh umat muslim di dunia, yaitu berkunjung ke Mekah dan Madinah untuk beribadah haji dan beribadah umroh. Dengan luas wilayah sekitar 2.150.000 km persegi dan mempunyai jumlah penduduk sekitar 30.770.375 jiwa. Sementara ibu kota negara Arab Saudi berada di kota Riyadh. Arab Saudi secara geografis merupakan negara terbesar kelima di Asia dan kedua terbesar di dunia Arab setelah Aljazair. Arab Saudi berbatasan langsung dengan Yordania dan Irak di sebelah utara, Kuwait di timur laut, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab di sebelah timur. Selain itu, Arab Saudi juga berbatasan dengan Oman di sebelah tenggara dan Yaman di sebelah selatan. Negara ini terpisah dengan Israel dan Mesir oleh Teluk Aqaba. Arab Saudi adalah satu-satunya negara yang mempunyai dua pesisir penting, yaitu Laut Merah dan Teluk Persia, dan sebagian besar wilayahnya merupakan gurun pasir. Di negara Arab Saudi memang hampir tidak ada sungai atau danau yang permanen di negeri ini, tetapi terdapat sangat banyak wadi. Wadi sendiri adalah palung sungai kering yang hanya mengandung air selama hujan lebat. Tidak hanya terdapat gurun yang gersang saja, di Arab Saudi juga terdapat kawasan pegunungan yang berumput dan hijau, yang terletak di sebelah barat daya negara ini. Penduduk Arab Saudi mayoritas berasal dari kalangan bangsa Arab, meskipun ada juga keturunan dari bangsa-bangsa lain terutama di daerah industri. Ada juga beberapa penduduk dari negara-negara lain yang bekerja sebagai kontraktor dan pekerja asing atau ekspatriat. Arab Saudi adalah negara monarki absolut dengan syariah Islam sebagai dasar hukumnya. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Arab. Sejarah Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi yang kita kenal sekarang baru terbentuk pada abad ke-20. Tetapi awal dari sejarahnya bisa ditelusuri dari abad ke-18. Awal mulanya seorang ulama Muhammad bin Abdul Wahab menjalin kerjasama dengan Muhammad bin Saud, yaitu seorang amir atau penguasa lokal di daerah Diriyah atau yang sekarang adalah wilayah kota Riyadh. Muhammad bin Saud membuat perjanjian dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk mendukung dakwah beliau yang intinya seputar pemurnian agama Islam. Dakwah pemurnian agama ini pun berkembang dengan pesat di Jazirah Arab. Akhirnya kerjasama tersebut berkembang dengan terbentuknya kekuatan militer. Hingga akhirnya wilayah Diriyah terus berkembang hingga mencakup wilayah Jazirah Arab. Tidak terkecuali kota Mekah dan Madinah yang sebelumnya dipegang oleh Kesultanan Ottoman. Hal tersebut menimbulkan rasa tidak suka oleh Kesultanan Utsmaniyah dikarenakan khawatir jika kedua kota suci ini berpindah tangan, maka umat muslim di dunia akan berhenti memandang Kesultanan Utsmaniyah sebagai kekhalifahan yang sah. Keamiran Diriyah yang semula hanya meliputi wilayah Diriyah yang sangat kecil, kemudian berkembang menjadi negara yang wilayahnya cukup luas. Kekuasaannya meliputi wilayah Najd atau kota Riyadh dan kota Qasim, Hijaz atau kota Mekah dan Madinah, serta Ahsa atau Jazirah Arab sebelah timur dan yang lainnya. Pada akhirnya Saudi fase pertama ini berakhir setelah diserang oleh pasukan Muhammad Ali Pasha dari Mesir atas perintah Kesultanan Ottoman. Pasca runtuhnya negara Diriyah, cucu Muhammad bin Saud yang bernama Turki bin Abdullah mendirikan negara baru yang bernama Emirate of Najd atau Keamiran Najd. Pada tahun 1824, pasukan Najd berhasil mengalahkan pasukan Mesir yang menguasai Riyadh. Akhirnya kota tersebut dijadikan ibu kota Najd yang baru. Pada tahun yang sama, Turki dibunuh oleh sepupunya yaitu Faisal bin Turki bin Abdullah karena menolak kebijakan Najd yang harus membayar upeti ke Mesir. Lalu Mesir menginvasi Najd dan berhasil menangkap Faisal. Setelah itu Mesir mengangkat Khalid bin Saud bin Abdul Aziz untuk menjadi pemimpin Najd yang baru. Alasannya karena Khalid masih memiliki hubungan darah dengan keluarga Saud.
Sepupu Khalid yang bernama Abdullah bin Tunayah memberontak pada tahun 1841 dan menumbangkan kepemimpinan Khalid. Alasannya karena tidak suka dengan kesetiaan Nes ke Mesir. Tidak lama berkuasa, Faisal yang berhasil melarikan diri dari penjara Mesir kembali ke Jazirah Arab, kemudian membunuh Abdullah supaya dirinya bisa berkuasa. Setelah kematian Faisal, tahta selanjutnya dipimpin oleh anaknya yang bernama Abdul Rahman. Pada tahun 1865, Kesultanan Utsmaniyah melakukan kampanye baru untuk memperluas kerajaan Timur Tengah ke semenanjung Arab. Tentara Utsmaniyah menangkap bagian-bagian dari negara Saudi. Dengan dukungan Utsmaniyah, keluarga Hail al-Rashid melakukan upaya bersama untuk menggulingkan negara Saudi. Dihadapkan dengan pasukan yang jauh lebih besar dan lebih lengkap, Abdul Rahman bin Faisal al-Saud terpaksa meninggalkan perjuangannya pada tahun 1891. Dia mencari perlindungan dengan suku-suku Badui di padang pasir luas di Arabia Timur yang dikenal sebagai Rub al-Khali atau kuartal kosong. Dari sana, Abdul Rahman dan keluarganya melakukan perjalanan ke Kuwait, di mana mereka tinggal sampai tahun 1902. Bersamanya adalah putranya yang masih muda, yaitu Abdul Aziz, yang sudah menjadikan dirinya sebagai pemimpin dan pejuang untuk kepentingan Islam. Abdul Aziz muda bertekad untuk mendapatkan kembali warisannya dari keluarga Ar-Rasyid yang telah mengambil alih Riyadh dan mendirikan gubernur dan garnisun. Garnisun sendiri adalah sebutan untuk sekelompok pasukan yang bertempat di suatu lokasi. Pada tahun 1902, Abdul Aziz dan 40 pengikutnya yang menunggangi unta melakukan perjalanan ke Riyadh untuk merebut kembali garnisun kota yang dikenal sebagai Benteng Masmak. Rencana tersebut berhasil dan peristiwa legendaris ini menandai awal pembentukan negara Saudi modern. Setelah menetapkan Riyadh sebagai markas besarnya, Abdul Aziz merebut semua Hijaz termasuk Mekah dan Madinah. Pada tahun 1924 hingga tahun 1925, dia menyatukan suku-suku yang bertikai menjadi satu negara. Pada tanggal 23 September tahun 1932, negara tersebut dinamai Kerajaan Arab Saudi. Negara Islam dengan bahasa Arab sebagai bahasa nasionalnya dan Al-Quran sebagai konstitusinya. Raja Arab Saudi. Raja di Kerajaan Arab Saudi adalah kepala negara dan kepala pemerintahan Arab Saudi. Raja tersebut menjabat sebagai pimpinan monarki Saudi. Raja Arab Saudi juga mempunyai gelar sebagai penjaga dua kota suci yaitu Mekah dan Madinah. Gelar yang menandakan kekuasaan Arab Saudi atas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Posisi Raja Arab Saudi tidak dipilih berdasarkan keturunan, melainkan berdasarkan kemampuan mereka. Meskipun begitu, hingga kini semua raja setelah Abdul Aziz masih berasal dari lingkungan keluarga. Semua raja adalah putra-putranya. Dan berikut merupakan daftar nama Raja Arab Saudi dari tahun ke tahun. Yang pertama ada Abdul Aziz Ibnu Abdul Rahman dari tanggal 22 September tahun 1932 sampai 9 November tahun 1953. Yang kedua ada Saud bin Abdul Aziz Al-Saud mulai dari tanggal 9 November tahun 1953 sampai tanggal 2 November tahun 1964. Yang ketiga ada Faisal bin Abdul Aziz Al-Saud dari tanggal 2 November tahun 1964 sampai tanggal 25 Maret tahun 1975. Yang keempat ada Khalid bin Abdul Aziz Al-Saud dimulai dari tanggal 25 Maret tahun 1975 sampai tanggal 13 Juni tahun 1982. Yang kelima ada Fahd bin Abdul Aziz Al-Saud dimulai pada tanggal 13 Juni tahun 1982 sampai tanggal 1 Agustus tahun 2005. Yang keenam ada Abdullah bin Abdul Aziz Al-Saud yang dimulai dari tanggal 1 Agustus tahun 2005 sampai tanggal 23 Januari tahun 2015. Dan yang ketujuh adalah Salman bin Abdul Aziz Al-Saud yang dimulai pada tanggal 23 Januari tahun 2015 sampai sekarang. Kenapa Arab Saudi bisa menjadi negara yang kaya? Mungkin sudah banyak yang tahu dari mana negara ini mendapatkan kekayaan tersebut. Arab Saudi merupakan negara terbesar kedua penghasil minyak mentah setelah Amerika Serikat. Jadi tidak heran Arab Saudi menjadi negara yang kaya raya. Sebelum ditemukan minyak di Arab Saudi, orang Arab dahulu hidup dengan budaya nomaden dan hanya mengandalkan pendapatan dari para jemaah yang beribadah ke Mekah dan Madinah. Tetapi semua itu berubah ketika minyak ditemukan.
Semua bermula ketika pada suatu hari, Raja Arab Saudi yang pertama Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Faisal bin Turki bin Abdullah bin Muhammad Al Saud atau Raja Abdul Aziz menyewa sekelompok insinyur Standard Oil of California. Para ahli bertugas untuk mengeksplorasi gurun yang luas yang berbatasan dengan Teluk Persia. Sebuah landscape kering kerontang yang hanya ditumbuhi segelintir pohon palem. Sang raja berharap bisa menemukan sumber air sebagai pelepas dahaga bagi rakyat beserta tunggangannya yaitu kuda ataupun unta. Mengingat Arab Saudi adalah negara yang kering dan bergurun. Namun ada hal lain yang terlintas di benak tim ahli dari Standard Oil of California. Para insinyur tersebut berharap akan menemukan minyak yang berlimpah di Arab Saudi karena minyak pada saat itu sudah ditemukan di negara lain di wilayah Arab. Selama 4 tahun mereka telah mengebor lebih dari setengah lusin lubang dan hasilnya sia-sia. Namun di tengah keputusasaan mereka menggali lebih dalam pada sumur nomor 7 di Daran hingga kedalaman 4.727 kaki atau 1.440 meter di perut bumi. Akhirnya kerja keras tersebut membuahkan hasil pada tanggal 3 Maret tahun 1938. Mereka menemukan apa yang kemudian menjadi sumber minyak mentah terbesar di dunia. Pada awalnya sang raja tidak begitu tertarik mendengar kabar tersebut. Hingga akhirnya setahun kemudian, dia bersama rombongannya yang terdiri dari 400 mobil tiba di stasiun pemompaan Ras Tanura, menjadi saksi tanker pertama yang mengangkut kargo berisi minyak mentah Arab Saudi. Penemuan minyak tersebut mengubah sejarah Arab Saudi, Timur Tengah dan juga seluruh dunia. Minyak seperti hewan liar, siapa yang bisa menangkapnya akan mendapatkan segalanya. Demikian adalah ungkapan yang pernah diucapkan industrialis Amerika Serikat yaitu G. Paul Getty seperti yang dikutip dari CNN untuk Today Ini Story. Arab Saudi yang awalnya dikenal sebagai negara dengan dua hal yaitu padang pasir yang luas dan rumah bagi sejumlah tempat suci agama Islam, langsung berubah menjadi salah satu negara paling kaya di dunia, mempunyai kekuatan ekonomi paling signifikan, dan Arab Saudi menjadi negara petrodolar. Setelah minyak ditemukan, negeri tersebut membangun infrastruktur yang kuat yang terdiri dari sumur-sumur minyak, pipa, kilang, dan pelabuhan. Pada puncaknya, minyak menyumbang lebih dari 90% pendapatan Arab Saudi. Meskipun sekarang Riyadh telah berupaya untuk mendiversifikasi pendapatan dari sektor lain. Dimuliakannya bendera Arab Saudi. Bendera Arab Saudi bertuliskan kalimat syahadat atau pengakuan keimanan dalam agama Islam dengan gaya kaligrafi solusi. Warna hijau pada bendera ini mewakili agama Islam dan pedang menegaskan bangsa Saud sebagai dinasti pendiri negara. Bendera ini dibuat dengan sisi depan dan belakang yang identik untuk memastikan kalimat syahadat dapat terbaca dengan benar dari kanan ke kiri dan dari kedua sisi. Dikarenakan kalimat syahadat yang dianggap suci, bendera ini tidak boleh digunakan pada kaos oblong atau barang-barang lainnya. Bahkan bendera ini tidak pernah diturunkan setengah tiang sebagai tanda berkabung, karena menurunkannya dianggap menista. Arab Saudi pernah memprotes atas dimasukkannya bendera ini pada bola sepak yang akan dirilis oleh FIFA, termasuk juga semua bendera peserta Piala Dunia 2002. Para pejabat Saudi mengatakan bahwa menendang kalimat syahadat dengan kaki benar-benar tidak dapat diterima. Demikian juga upaya militer Amerika Serikat untuk membahagiakan hati anak-anak dari provinsi Khost Afghanistan dengan membagikan bola yang dihiasi dengan bendera, termasuk bendera dari Arab Saudi, dan berakhir dengan demonstrasi. Negara tempat air Zam-Zam. Air Zam-Zam adalah air yang dianggap sebagai air suci oleh umat Islam. Air Zam-Zam merupakan sumur mata air yang terletak di kawasan Masjidil Haram dan terletak sekitar 11 meter dari Ka'bah. Kedalaman sumur Zam-Zam adalah sekitar 30 meter dan diameternya sekitar 1 hingga 2,6 meter. Banyak peziarah yang melakukan ibadah haji dan umroh yang berkunjung ke sumur Zam-Zam dan sebagian besar membawa pulang air Zam-Zam sebagai oleh-oleh. Awalnya air dari sumur diambil menggunakan selang dan ember. Tetapi sekarang sumur tersebut berada di dalam ruang bawah tanah yang dapat dilihat dari balik panel kaca. Pompa elektronik memompa air Zam-Zam dan mengalirkan hingga tersedia di seluruh penjuru Masjidil Haram melalui pancuran air. Sumur Zam-Zam diperkirakan dapat menghasilkan 660 liter air per menit dan sekitar 39.600 liter per jamnya.
Meskipun sumur air Zam-Zam mengeluarkan ratusan ribu liter setiap harinya, namun istimewanya sumur Zam-Zam tidak pernah habis ataupun kering. Selain itu, menurut hasil riset juga terbukti bahwa air Zam-Zam mempunyai tingkat kemurnian tertinggi jika dibandingkan dengan air manapun di muka bumi. Bahkan banyak ilmuwan yang sepakat jika kualitas dari air Zam-Zam lebih baik daripada air dari pegunungan Alpen. Kandungan senyawa bikarbonat pada air Zam-Zam sekitar 195,4 mg per liter, menjadikan air Zam-Zam sebagai yang paling murni dan paling istimewa di dunia. Itulah tadi negara Arab Saudi, negara dengan segala keistimewaan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.